Di ruang bawah tanah arena pertandingan, tempat yang biasanya jarang dikunjungi siapapun, Duk Floyan menuruni tangga sambil mengernyitkan alis. Aku yakin merasakannya di sekitar sini, tapi di mana sebenarnya? Sejak tadi berada di arena, dia terus-menerus merasakan aura aneh dan mengganggu. Bukan seperti manusia, tapi lebih mirip binatang buas yang kehilangan kendali. Tentu saja, biasanya dia akan mengabaikannya. Tapi kali ini berbeda. Putrinya ikut hadir menyaksikan acara, jadi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tidak mungkin aku diam saja kalau ada aura berbahaya seperti itu. Sementara Jubel ada di sana. Regis kembali memusatkan konsentrasinya, mencoba menangkap jejak keberadaan makhluk itu. Lalu samar-samar, dia bisa merasakan hawa membunuh yang sangat tipis dari satu titik. Di arah kandang besi itu. Karena tempat ini dulunya memang digunakan sebagai arena gladiator, bagian bawah tanah arena dilengkapi kandang besar yang biasa digunakan untuk mengurung binatang buas. Regis melangkah mendekat ke kandang, namun begitu ia melihat isi kandang, sorot matanya dipenuhi keterkejutan. Monster direwolf, bagaimana bisa? Seketika pikirannya menelusuri kembali. Siapa yang bisa jadi dalang di balik keberadaan monster seberbahaya itu di tempat ini? Baru saja hendak mencari tahu siapa yang membawa monster itu, Regis segera mengingat hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Aku harus membunuhnya. Bagi dirinya yang sudah mencapai tingkat transenden, makhluk itu bukanlah lawan. Tapi bagi orang biasa, keberadaan makhluk seperti ini jelas berbahaya. Begitu Regis menarik pedangnya, cahaya biru terang menyelimuti bilahnya. Gelombang aura pedang, simbol kekuatan seorang transenden. Dia menatap direwolf yang tergeletak tak berdaya di dalam kandang, terbungkus oleh bunga perak, dan tatapannya mengandung seberkas belas kasihan. Tapi jemarinya tetap menggenggam erat gagang pedangnya. Meskipun mungkin ini bukan keinginanmu, maafkan aku. Ia pun bersiap untuk menebas kandang besi dan makhluk buas itu sekaligus. Namun tepat saat hendak mengayunkan pedangnya, ia merasakan kehadiran seseorang. Refleks, Regis pun menoleh. Aura ini tidak salah lagi, Kaisar. Aura merah yang khas milik keluarga kekaisaran. Regis segera mencoba mundur dari tempat itu. Namun, sial, kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Wajahnya menegang. Apa dia mengenakan cincin terkutuk itu? Saat Regis masih membeku tak bisa bergerak, direwolf yang tergeletak di lantai mulai mengeluarkan suara gemuruh pelan. Sesaat kemudian, sosok kaisar akhirnya menampakkan dirinya di antara bayangan. Matanya menyipit tajam sambil mengamati situasi. Memang, seperti anjing liar, makhluk-makhluk ini terlalu sensitif. Nada bicaranya terdengar sinis dan kejam. Di tangan kirinya, sebuah cincin tampak memancarkan cahaya merah yang gelap dan mengancam. Energi jahat yang tampak berdenyut pelan dari permata cincin itu seolah hidup dan bernafas. Regis hanya bisa menggertakkan giginya. Jadi benar, cincin terkutuk itulah penyebab aku tidak bisa bergerak. Hewan-hewan buas yang ditakuti berbeda-beda tergantung pada wilayahnya. Di bagian selatan kekaisaran, ada harimau api yang ganas dan gesit. Sementara itu, di daerah rawa-rawa di barat yang lebih lembab, tinggal macan tutul rawa yang lebih cerdas dari itu. Tembak! Anak panah melesat menembus angin, meluncur cepat dari busurnya menuju sasaran. Namun binatang buas yang sudah mengetahui lintasannya itu menyerang anak panah itu dengan cakarnya. Sudah kuduga ini akan terjadi. Dalam pertarungan melawan binatang buas, serangan dari jarak jauh biasanya lebih menguntungkan daripada pertarungan langsung. Tapi karena anak panah tidak mempan, Dennis pun berteriak tajam. Cepat, lempar tombaknya. Namun bahkan sebelum perintah Dennis selesai diucapkan, sebuah tombak sudah lebih dulu terbang menuju binatang buas itu. Binatang itu sigap menghindar, tapi salah satu tombak berhasil menancap di punggungnya. Lalu seseorang memberi perintah, angkat perisai, kepung dia agar macan tutul rawa itu tidak bisa kabur.
Dennis menggeram kesal saat melihat Fredericks memberikan instruksi dengan suara santai dan penuh percaya diri. Lord Elios, dari semua orang yang bisa kutemui, kenapa harus dia? Kedua kelompok pemburu awalnya berniat pergi ke arah yang berbeda. Namun tepat di saat itu, binatang buas muncul dan menyerang. Akibatnya, terjadilah situasi seperti sekarang ini. Kalau begini terus, maksanya bisa direbut oleh mereka. Saat Dennis sedang memutar otak, mencari cara untuk mendapatkan keunggulan dalam perburuan, orang-orang bodoh. Seseorang tiba-tiba melompati para kesatria yang memegang perisai dan menerobos masuk ke dalam kepungan. Zirah hitam? Apakah itu yang mulia putra mahkota? Mata para kesatria dari pihak Elios membelalak karena terkejut melihat tindakan nekat sang putra mahkota yang masuk langsung ke dalam area kepungan. Apa yang dia pikirkan? Taring dan cakar tajam macan tutul rawa terkenal kejam hingga mampu mencabik kulit buaya rawa yang terkenal sekeras besi. Bahkan seekor tikus pun akan menggigit kucing saat terpojok. Dikelilingi oleh perisai-perisai kokoh, binatang buas itu kini berada dalam kondisi sangat waspada dan sensitif. Dia tidak mungkin melewatkan mangsa yang berdiri tanpa perlindungan tepat di hadapannya. Cepat, lindungi yang mulia putra mahkota! Frederick berteriak panik karena situasi yang sama sekali tidak ia perkirakan. Namun macan tutul rawa itu sudah lebih dulu melompat ke arah sang putra mahkota. Kalau putra mahkota sampai terluka, bisa-bisa keluargaku yang dimintai pertanggungjawaban. Tentu saja, kejadian ini terjadi karena sang putra mahkota terlalu nekat dan memang termasuk kejadian mendadak. Jadi mungkin akan ada toleransi. Tapi kalau itu terjadi, peluang mendapatkan bunga dewi bawah tanah yang sudah ia janjikan pada Jubilian bisa lenyap begitu saja. Menyebalkan. Saat Fredericks merasa kesal karena kemunculan faktor tak terduga ini, pedang sang putra mahkota menebas menciptakan lengkungan merah di udara. Sekali ayunan saja, namun betapa anggun dan indahnya gerakan itu, hingga Fredericks hanya bisa terpana. Tubuh besar si binatang buas terhempas ke tanah dengan suara keras. Dan para kesatria sang putra mahkota langsung bersorak. Frederick yang hanya bisa memandangi kejadian itu dengan tatapan kosong pun mengernyitkan alisnya. Dia memang tidak menyukai tindakan sang putra mahkota yang sembrono dan tidak memikirkan akibatnya. Tapi dia tidak bisa menyangkal bahwa kekuatan luar biasa itu memang layak dikagumi. Jadi benar, gelarnya sebagai pahlawan perang bukan sekedar omong kosong. Saat itu, terdengar suara rendah yang menyapanya. Lord Elios? Penampilannya memang lebih mirip preman daripada keluarga kerajaan. Tapi bagaimanapun juga, statusnya lebih tinggi darinya. Frederick pun perlahan menundukkan kepala. Ya, yang mulia. Aku memiliki harapan yang tinggi, karena kamu bilang kamu mengincar kemenangan. Tapi kelihatannya kamu cukup penakut ya. Fredericks mengangkat sebelah sudut bibirnya saat melihat sang putra mahkota tiba-tiba menyerangnya dengan sindiran. Meskipun ia sendiri tidak pernah menunjukkan isi hatinya secara terbuka. Dia kuat, tapi benar-benar sombong. Fredericks sebenarnya cukup puas dengan gaya berburu yang ia lakukan, karena metodenya itu rasional dan penuh perhitungan. Ya, bahkan saat unggul pun, seseorang bisa saja terluka karena hal tak terduga. Jadi sampai perlombaan ini selesai, bukankah belum ada yang tahu siapa pemenangnya? Dengan kata lain, kalau berburu binatang buas dengan cara ceroboh seperti tadi, kau bisa saja terluka. Ia mengira sang putra mahkota akan tersulut emosi dan menyerangnya balik. Namun pria itu justru menggeleng pelan dan berkata, "Ya, tapi satu hal yang pasti, menurutku kau tidak punya harapan." Bolehkah saya tahu alasannya kenapa Anda berpikir seperti itu, Yang Mulia? Itu karena bahkan setelah melihat macan tutul rawa tadi, kau tetap tidak tahu apa-apa kan? Aneh, itu hanyalah provokasi kekanak-kanakan yang tidak berarti. Tapi mengapa rasanya begitu membuatnya marah? Saat Fredericks menggenggam tinjunya erat-erat karena amarah yang tak bisa ia jelaskan, Fredericks Lionel Elios. Tanpa ia sadari, sang putra mahkota sudah berdiri sangat dekat dan berbisik rendah. Aku hanya akan memaafkanmu kali ini. Ingat baik-baik, jika kau berani mengincar milikku lagi tanpa tahu diri, aku akan mencabik-cabikmu sampai mati. Mendengar ancaman dingin itu,
Fredericks bukannya gentar, dia malah membalas tatapan sang putra mahkota dengan sorot mata tajam. Namun sang putra mahkota sudah memalingkan wajah ke arah lain. Kau akhirnya menemukannya? Menemukan? Apa? Fredericks ingin menanyakan hal itu, tapi putra mahkota sudah lebih dulu membalikan badan dan pergi. Jangan ikut campur urusan buruanku. Begitu sang putra mahkota dan para pengikutnya menghilang dari pandangan, para pengikut Fredericks pun tidak bisa menahan amarah mereka lagi. Bahkan jika dia adalah putra mahkota, bukankah itu tirani? Benar, dia bisa menangkap macan tutul rawa dengan mudah itu juga karena kita yang membentuk kepungan. Namun, Fredericks tidak menanggapi kata-kata para bawahannya. Ada sesuatu yang baru saja terlintas dalam pikirannya, sebuah keraguan yang mendadak muncul. Tak lama kemudian, Fredericks mengingat kembali momen saat pertama kali ia berseteru dengan sang putra mahkota. Saat putra mahkota mengajak dansa untuk pertama kalinya. Saat itu, Fredericks sempat marah, mengira pria itu hanya tertarik sesaat karena iseng saja. Jangan-jangan dia sungguh-sungguh. Kemarahan yang sempat menggumpal karena munculnya pesaing tak terduga perlahan menghilang, berganti dengan kerutan di dahi Fredericks. Tunggu, bukankah macan tutul rawa bukan hewan yang hidup di sekitar area ini? Barulah saat itu Fredericks memahami apa maksud dari ucapan sang putra mahkota tadi. Jangan-jangan ada seseorang yang sengaja melepas binatang buas demi mencelakai sang putra mahkota. Jika menggunakan binatang buas saat acara berburu seperti ini, orang bisa menghabisi sang putra mahkota tanpa menimbulkan kecurigaan. Tanpa sadar, Fredericks menatap ke arah tempat sang putra mahkota menghilang, lalu tersenyum miring. Itu tidak ada hubungannya denganku, tapi mungkin ini bisa memberiku kesempatan untuk meraih nilai tinggi. Sudah cukup lama waktu berlalu, tapi tempat di sebelahku masih kosong. Kenapa ayah belum juga datang? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Aku menarik nafas panjang, mencoba merendahkan kegelisahan. Saat itu, Bi menatapku dan bertanya, Jubilian, ada apa denganmu? Suasana tiba-tiba menjadi hening, membuatku menelan ludah dengan gugup. Tanpa kusadari, semua orang menatapku dengan penuh kekhawatiran. Ah, itu, ayahku belum juga kembali. Saat suaraku mulai mengecil dan menggantung di akhir kalimat, Todd yang sejak tadi berdiri tanpa banyak bicara akhirnya angkat suara. Saya juga tidak tahu kemana tujuan beliau, tapi saya yakin beliau akan segera kembali. Bukankah itu yang mulia sendiri, bukan orang lain? Sir Victor pun mengangguk setuju. Benar sekali, kalau orang lain mungkin bisa dikhawatirkan, tapi ayah Anda adalah pendekar nomor 1 di kekaisaran. Siapa yang berani menyentuh beliau kecuali orang yang sudah gila? Mendengar kata-kata itu, aku mengangguk pelan dan mencoba menenangkan rasa cemas di dalam hati. Ya, ini pasti cuma kekhawatiranku saja. Di saat itulah seseorang menggenggam tanganku dan berkata, sekarang Jubilian sedang merasa cemas, jadi jangan asal bicara. Melihat wajah Bi yang begitu serius saat mengatakan itu, entah kenapa hatiku terasa lebih lega. Aku pun tersenyum pelan, dia selalu bisa bicara jujur dan menenangkan. Saat itu, Bi menatapku lekat-lekat dengan mata merahnya dan berkata, Jubilian, kalau kau benar-benar khawatir, ayo kita cari ayahmu bersama-sama. Tentu saja aku memang mengkhawatirkan ayah, tapi dalam situasi seperti sekarang, kalau aku sembarangan bergerak, bisa saja malah menyebabkan masalah baru. Ah, tidak perlu, aku tidak mau merepotkan kalian gara-gara aku. Tapi Bi tetap bersikeras. Kau terus menatap kursi kosong di sebelahmu, dan itu juga membuatku ikut kepikiran. Mendengar itu, Rose pun mengangguk. Benar, saya juga merasa begitu. Teman-teman lain pun ikut menganggukkan kepala tanda setuju. Lalu Bi tersenyum dan berkata, kebetulan kita juga mulai bosan berada di sini terus. Jalan-jalan sebentar di sekitar sini sepertinya tidak buruk. Lagi pula, di sekitar arena juga ada penjaga, jadi pasti aman. Sejujurnya, aku memang tergoda dengan ucapannya karena aku benar-benar khawatir tentang ayah. Namun, bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi saat kami sedang berjalan-jalan? Pikiran tidak enak seperti itu terus menghantuiku, membuatku sulit langsung menyetujui ajakan itu. Saat itulah Bi berkata, Victor, seberapa hebat kemampuanmu?
Victor mengelus dagunya dan menjawab dengan penuh percaya diri. Kalau boleh jujur, mungkin saya termasuk dalam 5 besar pendekar pedang di Kekaisaran. Meski jelas terdengar agak membual, dia langsung menoleh padaku dan berkata, "Kau dengar sendiri kan, dengan orang sehebat itu melindungi kita, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Ayo kita pergi." Aku sempat terkejut karena kini nada bicaranya sudah benar-benar memaksa. Tapi sesaat kemudian, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa." Suara Bi terdengar pelan, nyaris seperti bisikan yang hanya ditujukan padaku. Mendengarnya, aku pun menghela nafas dan menjawab, "Baiklah." Mikhail sedang menunggu di dekat arena, persis seperti yang diperintahkan oleh Kaisar. Putra mahkota belum juga datang. Sebenarnya belum terlalu lama waktu berlalu, tapi diam saja tanpa melakukan apa-apa mulai terasa membosankan. Apa yang sedang dilakukan Jubilian sekarang? Dalam hati, dia ingin sekali melupakan soal perburuan dan langsung menculik gadis itu dan membawanya pergi. Namun, selama Duke Floyen masih berada di sisinya, keinginan itu tidak lebih dari angan-angan kosong. Bagaimana sebenarnya Kaisar berniat mengendalikan Duke Floyen? Kekuatan yang diperlihatkan oleh Duke Floyen di depan mata Mikhail sungguh mustahil dipercaya sebagai kekuatan milik seorang manusia. Bahkan dalam banyak hal, dia mungkin jauh lebih berbahaya daripada makhluk buas. Namun anehnya, setiap kali pembicaraan menyangkut Duke Floyen, Kaisar selalu menunjukkan ketenangan yang tidak wajar. Apa yang membuatnya begitu yakin? Saat Mikhail masih diliputi keraguan terhadap Kaisar, dia mendengar seseorang. Mikhail perlahan berjalan menuju arah asal suara itu. Kalau tidak salah, area ini seharusnya dekat dengan pintu masuk arena. Tapi kenapa ada jalan ke bawah tanah? Dan di saat itulah, Mikhail terpaku di tempat. Mulutnya ternganga tak percaya melihat pemandangan yang tersaji di depan matanya. "Saya mengerti, Yang Mulia." Pemandangan Duke Floyen yang berlutut di hadapan Kaisar dan Kaisar yang menatapnya dari atas itu lebih menyerupai hubungan antara majikan dan budak daripada sekedar hubungan penguasa dan bawahannya. Saat itu, salah satu anggota Dragon Knight, pasukan pengawal pribadi Kaisar, mendekat dan berbicara kepadanya. "Yang Mulia, ada laporan penting." "Apa itu?" "Yang Mulia Putri telah meninggalkan kursi kehormatannya." Mendengar laporan itu, kening Kaisar langsung mengerut. "Kalau begitu, sekarang Putri berada di mana?" Kaisar baru hendak menanyakan lokasi sang putri saat sebuah kembang api meledak di langit. Kaisar langsung mengumpat keras, "Sialan, itu sinyal kalau si bajingan Maximilian akan kembali. Cari Putri sekarang juga." Dengan tatapan tajam yang mematikan, Max menoleh ke belakang. "Sialan si rubah licik itu. Padahal aku sudah memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam buruanku. Tapi dia berani mengejarku. Memang tidak sulit untuk meninggalkannya. Tapi ada begitu banyak hal tentang orang itu yang benar-benar membuatnya kesal. Aku ingin menunjukkan seberapa besar perbedaan kekuatan kami." Saat Max sedang menahan dorongan gelap dalam dirinya, Dennis memanggilnya pelan. "Yang Mulia." Mendengar itu, Max hanya menatap lurus ke depan memandang pemandangan di hadapannya. "Akhirnya, kutemukan bajingan yang melepas binatang-binatang buas itu." Max menyeringai tajam saat matanya menatap lambang keluarga Conpirex. "Yang Mulia, bagaimana? Serang sekarang?" Dennis bertanya, tapi Max menggelengkan kepala. "Tidak, aku punya ide yang lebih menarik." "Apa maksud Anda?" "Aku akan melepas baju zirahku." Mendengar perintah sang putra mahkota, mata Dennis membelalak lebar. "Yang Mulia, kenapa Anda ingin melepas baju zirah?" "Aku ingin menyamar sebagai penjahat dan menyerang mereka." "Apa? Tapi kenapa harus begitu? Bukankah lebih mudah kalau kita langsung menyerang saja?" Dennis bertanya dengan ekspresi tidak percaya, seolah-olah merasa perintah itu sama sekali tidak masuk akal. Namun, Max mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin. "Conpirex adalah anjing Kaisar. Kalau kita menyerang secara langsung, itu hanya akan memberi mereka alasan untuk memojokkan kita." Dennis terdiam dan menelan ludah, karena memang masuk akal. Saat itu, Max mulai melepaskan helmnya dan berkata,
Conpirex adalah salah satu dari sedikit bangsawan yang tahu wajahku. Jangan-jangan Dennis tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Melihat itu, Max menyeringai miring, menyeratkan rencana nakal yang sudah dia siapkan. Kalau kita tidak punya alasan untuk menyerang, maka tinggal ciptakan saja alasannya.